Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan Bapak Muhammad Amin dalam pelajaran IPS. Tetap Bapak ingatkan dan Bapak tidak bosan-bosan dan terus mengingatkan kepada kalian untuk terus bersemangat belajar, terus peduli dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, dan yang paling penting jangan putus asa kita menghadapi pandemi ini. Nak. Siapa yang bersemangat, siapa yang berusaha, pasti dia akan dapat. Manjada wajada. Anak-anak Bapak sekalian, materi kali ini Bapak akan menjelaskan tentang faktor-faktor pendorong penghambat mobilitas sosial. Oke anak-anak, sebelum kita memulainya, mari kita sama-sama menyerahkan diri kepada Allah dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, yang ketiga, faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Berikut ini merupakan faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial. Yang A, faktor struktural. Kalian tentu mengenal semua presiden Indonesia yang pernah memimpin negara kita, seperti Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Ketujuh tokoh Indonesia tersebut merupakan status sosial yang tinggi berkat sistem demokrasi. Oke nak, itulah nak, faktor yang mendorong pertama adalah faktor struktural. Jadi sebagai contoh, ketujuh presiden tadi, ya nak, mereka menjadi presiden berkat sistem demokrasi yang ada di Indonesia, ya nak. Jadi di Indonesia ini siapa saja berhak menjadi presiden, siapa saja bisa menjadi presiden. Kamu juga bisa menjadi presiden, nak. Asalkan kamu mempunyai kemampuan, ya, pengalaman, kecakapan, dan yang paling penting kamu bisa atau dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Ya nak. Berbeda dengan sistem kerajaan, nak. Kalau sistem kerajaan yang menjadi raja tentu anak raja. Oleh karena itu nak, marilah kita semua, kamu terutama, belajar, gantungkan cita-citamu setinggi langit, ya nak. Untuk dimulai dari sekarang. Siapa saja kita bisa atau berhak menjadi pemimpin, ya. Bahkan kamu semua berhak punya kesempatan untuk memimpin Indonesia ini. Oke, anak bapak sekalian, kita lanjutkan. Ini dia. Gambar-gambar presiden yang pernah dan wakil presiden yang pernah menempati posisi yang tertinggi dalam sistem demokrasi Indonesia. Nah, ini contoh nak, ini kalau kita di India itu ada sistem kasta-kasta brahmana. Di dalam sosial masyarakat ada kelas-kelas atau kasta-kasta. Nah, ini akan menyulitkan ya bagi kasta yang rendah untuk menduduki kelas yang lebih tinggi, ya nak. Dalam pergaulan juga ada keterbatasan, ada pembatasan. Kelas yang rendah akan sulit memperoleh posisi yang lebih tinggi. Oke, kita lanjutkan. Faktor pendorong yang kedua yaitu atau B, faktor individu. Setiap keberhasilan yang ingin dicapai pastinya kembali kepada diri kita. Bagaimana kita berjuang, ambisi kita, sikap pengetahuan, keterampilan itu adalah kunci untuk mencapai peningkatan. Oleh karenanya dari sejak sekarang kamu sekolah, ya, sejak SMP, SMA nanti, bekali hidupmu, bekali dirimu dengan ilmu pengetahuan, ya. Ini akan menjadi modal kamu nanti di masa yang akan datang. Kita lanjutkan. Faktor pendorong selanjutnya faktor sosial. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk berjuang segigi-giginya. Jadi anak kita semuanya jangan putus asa dengan kondisi sosial sekarang ini. Ketika sekarang kita dalam kondisi sosial yang
serba kesulitan, sosial yang kurang beruntung, ini dijadikan semeti atau cambuk untuk kita merubah status sosial kita ke status sosial yang lebih tinggi. Kuncinya adalah belajar dan terus belajar setinggi-tingginya agar kita mencapai status sosial yang tinggi. Faktor pendorong berikutnya adalah faktor ekonomi. Ini sebagai contoh, Acil adalah anak dari keluarga miskin. Karena keadaan itu ketika SD ia sering dibully oleh temannya. Namun ia tetap semangat dan selalu berusaha yang terbaik. Memang faktor ekonomi ini sangat mendorong. Apabila kita dalam status ekonomi yang baik, ya kan, berkecukupan, kita mungkin mudah untuk mendapatkan segalanya, mendapatkan modal, ya, untuk berusaha. Ya. Tetapi ini jangan menjadi jangan bagi kita yang kekurangan ekonomi ini bukan menjadikan kita ini putus asa, ya nak. Apabila ekonomi kita rendah atau lemah, kita akan semangat, ya, berusaha bangkit dari ekonomi kita yang masih lemah, ya nak. Kuncinya siapa yang berusaha pasti akan dikasih rezeki Allah yang lebih baik. Ya nak, siapa yang berbuat pasti Allah akan memberi rezeki. Jadi nak, kalau kita dalam kondisi ekonomi yang kurang beruntung, semangatlah kamu berusaha nak, semangatlah kamu belajar, ya nak. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, faktor politik. Inilah faktor pendorong berikutnya. Kondisi negara yang aman dan damai membuat para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan. Semua rakyat berperan aktif dalam pembangunan. Jadi faktor politik yang kondusif ini mendorong mobilitas sosial, ya nak. Sebaliknya, apabila faktor politik yang tidak kondusif, terjadi pertentangan antar partai politik, ini akhirnya akan menghambat mobilitas sosial. Kita lanjutkan, nak. Faktor selanjutnya yang mendorong mobilitas sosial adalah kemudahan akses pendidikan. Jika pendidikan mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan ilmu yang diperolehnya. Oke, nak. Zaman sekarang ini sepertinya tidak ada lagi pendidikan yang sulit, ya nak. Semua ada, sekolah di mana-mana ada. Sekarang tergantung kita, tinggal memilih mana sekolah yang kamu inginkan, ya nak. Semua akses sudah dibuat oleh negara sebaik-baiknya. Tinggal kita sekarang, ya nak. Berbeda, ya nak. Nah, ini contoh pada zaman dulu, suasana pendidikan zaman penjajahan, yang pendidikan ini sangat sulit sekali kita dapat. Hanya orang-orang Indonesia tertentu sajalah yang bisa mendapatkannya, yaitu dari golongan-golongan keturunan atau golongan-golongan priai atau bangsawan, ya nak. Jadi sekarang tidak ada alasan untuk kita untuk bermalas-malasan, ya nak. Semua sarana dan prasarana pendidikan kita sekarang sudah ada. Oke, kita lanjutkan. Kemudian faktor penghambat mobilitas sosial. Kita lihat. Yang pertama yang menghambat adalah kemiskinan. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Namun sesulit apapun bukan berarti tidak bisa. Tetap semangat dan jangan sampai keterbatasan ekonomi membuat kalian putus sekolah, karena pendidikan itu penting, ya nak. Ya nak. Ya, jadi kalau faktor kebetulan kita hidup dalam kemiskinan, seperti yang Bapak bolak-balik tadi Bapak jelaskan, jangan putus asa. Ya nak, jangan kita membangun kemiskinan kembali akibat kemalasan kita, ya nak. Jadilah anak-anak yang semangat, berusaha keras, bekerja keras, bangkit dari kemiskinan. Semoga kita semua menjadi anak-anak yang sukses. Tidak ada alasan karena miskin kita jadi malas untuk belajar. Yang kedua atau B, yaitu diskriminasi. Inilah anak faktor yang menghambat mobilitas sosial. Diskriminasi atau perbedaan perlakuan. Biasanya orang yang didiskriminasi cenderung mendapat perlakuan yang berbeda. Diskriminasi biasanya terjadi akibat adanya perbedaan, baik itu suku, ras, agama, golongan, dan perbedaan bangsa. Oke, nah memang diskriminasi, nah. Tapi alhamdulillah di negara kita tidak ada diskriminasi. Di negara kita dalam bingkai Pancasila, ya nak. Pancasila itu menjadi
mempererat persatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Tidak ada kita dibeda-bedakan, ya nak. Oke, mudah-mudahan ini pelajaran ini bisa memberikan semangat buat kita, ya nak, membangkitkan semangat kita, hidup kita menjadi lebih baik. Mari kita berubah, nak. Sekecil apapun kita berubah dari kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, berubahlah kita semua menjadi kebiasaan yang lebih baik, ya nak. Siapa yang mau merubah dirinya menjadi lebih baik, insya Allah akan membantu, pasti Allah akan memberikan ganjaran yang terbaik, ya nak. Siapa yang berusaha pasti dia yang akan dapat. Ingat, manjada wajada. Terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.